Selamat pagi Ibu Syom. Perkenalkan, nama saya Marcella Yona Rejaan. Saya dari kelas A Program Studi Ilmu Keperawatan. NPM 121142011919166. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan gagal jantung kognitif. Untuk itu, selamat menyaksikan. Baik, Ibu, pada latar belakang gagal jantung kognitif ini, yaitu dalam pembahasan ini adalah gagal jantung menjadi masalah kesehatan masyarakat yang utama pada beberapa negara industri maju dan negara berkembang seperti negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Penyakit jantung dewasa ini merupakan penyakit paling utama keadaan sakit dan kematian bangsa berindustri maju. Nah, untuk tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu untuk mengetahui konsep medis dari gagal jantung kognitif berupa definisi, etiologi, manifestasi klinis, pemeriksaan penunjang, penata laksanaan, patofisiologi, dan yang terakhir ada masalah yang muncul. Nah, untuk yang kedua, untuk mengetahui konsep keperawatan dari gagal jantung kognitif berupa pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi dan rasional, implementasi, dan juga evaluasi. Kita masuk pada pembahasan untuk gagal jantung kognitif ini. Nah, perlu teman-teman ketahui atau juga siapa saja yang mendengarkan video ini bahwa untuk pembahasan ini pada gagal jantung kognitif dia terbagi atas dua konsep. Konsep yang pertama yaitu konsep medis dan konsep yang kedua yaitu konsep keperawatan. Konsep medis ini dia terbagi dari definisi sampai masalah yang muncul. Nah, untuk definisi sendiri dari gagal jantung dapat diartikan sebagai sindrom klinis atau sekumpulan tanda dan gejala ditandai oleh sesak nafas mati atau saat kita istirahat maupun juga saat kita beraktivitas yang disebabkan oleh kelainan struktur atau fungsi jantung. Nah, untuk etiologinya sendiri itu terbagi beberapa istilah gagal jantung. Ada dua istilah tersebut. Yang pertama ada gagal jantung sistolik dan juga gagal jantung diastolik. Gagal jantung sistolik adalah ketidakmampuan kontraksi jantung memompa sehingga curah jantung menurun menyebabkan kelemahan atau kemampuan aktivitas fisik menurun, gejala hipoperfusi lainnya. Nah, untuk gagal jantung diastolik, yang kedua nih, gagal jantung diastolik adalah gangguan reaksi dan gangguan pengisian ventrikel. Baik, masuk pada klasifikasi menurut gejala dan intensitas gejala. Terbagi juga atas dua. Yang pertama ada gagal jantung akut dan juga gagal jantung kronik. Nah, untuk gagal jantung akut ini yaitu timbulnya gejala secara mendadak atau biasanya selama beberapa hari atau beberapa jam. Yang kedua yaitu gagal jantung kronik. Nah, perkembangan gejala selama beberapa bulan sampai beberapa tahun dan menggambarkan keterbatasan kehidupan sehari-hari. Nah, itu pengertian dari gagal jantung kronik dan juga gagal jantung akut. Nah, berikutnya masuk pada klasifikasi gejala menurut letaknya. Untuk yang pertama gagal jantung kiri dan yang kedua ada gagal jantung kanan. Nah, untuk gagal jantung kiri ini merupakan kegagalan ventrikel kiri untuk mengisi atau mengosongkan dengan benar dan dapat lebih lanjut diklasifikasikan menjadi disfungsi sistolik dan diastolik. Yang kedua, ada gagal jantung kanan merupakan kegagalan ventrikel kiri untuk memompa secara adekuat. Nah, menurut derajat sakitnya ada derajat 1 sampai derajat 4. Nah, sedangkan untuk manifestasi klinis. Nah, sekarang kita masuk pada manifestasi klinis. Nah, atau tanda dan gejala. Nah, manifestasi klinis atau tanda dan gejala ini terbagi atas yang pertama kriteria mayor. Nah, kriteria mayor ini ada yang pertama proximal nocturnal dyspnea, kemudian dyspepsia vena leher, bronki paru, kardiomegali, edema paru akut, gout S3, peninggian vena jugularis, dan reflux hepatojugular. Oke, baik, masuk yang kedua yaitu kriteria monar. Nah, kriteria monar kemudian yang ketiga major atau minor, mayor atau minor. Nah,
Itu 3. Sedangkan untuk pemeriksaan penunjang, nah pemeriksaan penunjang ini dia terbagi, yang pertama ada elektrokardiogram atau EKG, yang kedua ada uji stres, yang ketiga ekokardiografi. Nah, yang keempat ada kateterisasi jantung, yang kelima ada radiografi dada. Keenam ada elektrolit, yang ketujuh oksimetri nadi, yang kedelapan ada analisa gas darah atau AGD, yang kesembilan blood ureum, nitrogen atau BUN, dan kreatin. Kemudian yang ke-10 adalah pemeriksaan tiroid. Nah, untuk penata laksanaan gagal jantung ini dibagi atas 2. Yang pertama terapi non farmakologi dan terapi farmakologi. Nah, kemudian ada patofisiologinya. Terjadinya perjalanan penyakit CHV ini dimulai dari gangguan atau kerusakan fungsi ventrikel kiri di samping adanya penyakit pada perikardium, miokardium, endokardium ataupun pembuluh darah besar. Nah, oke, untuk masalah yang muncul, yang pertama ini ada 10 ya teman-teman. Atau siapa saja yang menonton ini ada 10 masalah yang muncul. Nah, masalah yang pertama yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Yang kedua ada ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan keletihan, kemudian otot pernafasan, disfungsi neuromuskuler, sindrom hipoventilasi. Nah, yang ketiga gangguan pertukaran gas. Yang keempat nyeri akut. Yang kelima, risiko penurunan perfusi jaringan jantung. Yang keenam, kelebihan volume cairan. Yang ketujuh, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelelahan atau dyspnea akibat turunnya curah jantung. Yang kedelapan, kerusakan integritas kulit. Yang kesembilan, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Yang ke-10, defisit perawatan diri. Yang ke-11, ansietas berhubungan dengan kesulitan nafas. Kita masuk pada asuhan keperawatan, pemenuhan kebutuhan dasar manusia pada Tuan YSDI ruang kelas 1 dengan gagal jantung. Baik, untuk identitas pasien boleh dilihat. Oke, untuk riwayat penyakit sekarang yang diderita oleh pasien ini, yang pertama, keluhan utama saat masuk rumah sakit atau kedua kaki bengkak. Yang kedua, keluhan yang menyertai nyeri ulu hati, mual, nyeri lutut. Untuk catatan kronologisnya, pada saat di rumah, klien mengalami nyeri lambung dan lemas. Kedua kaki klien juga bengkak. Kurang lebih sudah 1 bulan kemudian, klien dibawa ke rumah sakit RSU pukul 10:07 waktu Indonesia Timur melalui IGD dan diterima oleh perawat dan dokter juga. Untuk pengobatannya, untuk riwayat penyakit masa lalu, klien mengatakan tidak pernah mengalami penyakit yang sama seperti ini. Untuk riwayat penyakit keluarga, klien mengatakan tidak pernah mengalami penyakit yang sama dengannya. Untuk genogramnya, silakan dilihat. Baik untuk pemeriksaan penunjang, pemeriksaan hematologi, dan pemeriksaan kimia klinik. Untuk pemeriksaan hematologi, hasil dan nilai normalnya, dan untuk pemeriksaan kimia klinik, hasil nilai normalnya. Pada kebutuhan dasar nutrisi, pada kebutuhan dasar nutrisi adanya riwayat keperawatan. Yang pertama ada keluhan, yang kedua ada riwayat diet, yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi makanan. Untuk keluhan ada nafsu makan kurang, mual tidak ada, muntah ada 1 kali cairan dan makanan, diare tidak ada, konstipasi ada, pusing juga ada. Nah, masalah dengan makanan. Yang pertama ada nyeri
Nyeri ini ada pada abdomen bagian bawah, sedangkan nungunya ada dan gigi ada. Nah, riwayat diet. Riwayat diet, alergi makanan. Yang pertama ada ikan, yang kedua makanan dan minuman, ada sayuran atau air putih. Yang ketiga, makanan patangan, tidak ada. Baik, untuk yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi makanan. Yang pertama, status kesehatan, lemas, kemudian status sosial ekonomi, pasien mampu melunasi biaya rumah sakit. Yang ketiga, faktor psikologis, yaitu pasien sudah lanjut usia. Nah, pola aktivitas sehari-hari. Nah, pada tabel di atas, untuk pola makan sebelum sakit dan saat sakit. Baik, untuk pemeriksaan fisik ada yang pertama penampilan umum. Yang pertama, kesadaran, respons, kurus, obesitas, dan postur tubuh. Untuk kesadaran, kompos mentis, respons, kurang merespon dengan baik, kurus, tidak, obesitas tidak, postur tubuh sedikit membengkak. Yang kedua ada rambut. Rambut warna hitam putih atau beruban, tekstur halus, distribusi merata, struktur kekuatan kuat, penampilan baik. Untuk kulit, kuku, mata, bibir, lidah, gusi, gigi, leher, kemudian kerangka, fungsi gastrointestinal, dan yang terakhir, fungsi kardiovaskuler. Untuk klasifikasi data, yang pertama ada DS. DS-nya nafsu makan berkurang, kemudian lemas. Untuk DO-nya makanan yang dihabiskan 1/2 porsi. Nah, untuk data etiologi dan masalah, pada tabel berikut di atas, DS-nya nafsu makan berkurang, lemas, DO-nya makanan yang dihabiskan 1/2 porsi, dan etiologinya adalah anoreksia. Dan masalahnya adalah nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Untuk diagnosa keperawatan, nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan anoreksia yang ditandai dengan DS-nya nafsu makan berkurang atau lemas, dan DO-nya makanan yang dihabiskan 1/2 porsi. Baik, untuk diagnosa keperawatan, tujuan, intervensi, dan rasionalnya buat teman-teman dan siapa saja yang nonton, lihat pada tabel di atas. Diagnosa keperawatan, tujuan, intervensi, dan rasional. Untuk diagnosanya, yang pertama, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksia yang ditandai dengan baik. Untuk implementasinya, yang pertama, mengkaji
pola nutrisi dan perubahan yang terjadi dengan cara memperbaiki pola makan yang dihabiskan. Hasilnya, porsi makan yang dihabiskan 1/2 porsi. Kemudian yang kedua, memberikan diet lunak sedikit tapi sering dalam keadaan hangat dengan cara setiap jam 1/2 porsi 3-4 sendok. Hasil pasien dapat dihabiskan 1/2 porsi pukul 9 lewat atau 25 menit. Yang ketiga, yaitu memberikan pengetahuan kepada pasien tentang pentingnya nutrisi bagi tubuh dengan cara menjelaskan tentang manfaat nutrisi bagi tubuh. Hasilnya, pasien mengerti dan mengikuti anjuran perawat. Yang keempat, berkolaborasi dengan ahli gizi dalam memberikan terapi sesuai dengan pemberian konsep sesuai dengan cara makan yang diberikan harus sesuai dengan nutrisi pasien. Masuk pada kebutuhan cairan dan elektrolit. Yang pertama, ada riwayat keadaan umum. Gambaran penyakit yang dialami, ada keluhan utama, dan juga ada keluhan yang menyertai. Untuk keluhan utama, mual, muntah. Untuk keluhan yang menyertai, badan terasa lemas, nafsu makan berkurang. Kemudian untuk keadaan penyakit masa lalu. Untuk kapan menderita penyakit, saat masuk rumah sakit. Untuk lama sakit, 2 minggu, pernah dirawat, iya, pernah operasi, tidak, pernah mengalami trauma, juga tidak. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi, ada 4. Yang pertama, sosial ekonomi, psikologis, kemudian spiritual, dan yang keempat, informasi yang salah tentang kebutuhan cairan. Baik, masuk pada pemeriksaan fisik. Di mana pemeriksaan fisik ini ada pengamatan umum, yang terbagi atas 2. Untuk TTV sendiri, untuk kepala, untuk mata, yang kelima telinga, hidung, mulut, dada, abdomen, kulit, dan yang terakhir ada ekstremitas. Baik, untuk klasifikasi datanya, untuk DS muntah 2 kali, untuk minum 2-3 gelas per hari, kemudian juga ada merasakan lemas. Untuk DO-nya, dia merasakan lemas, kemudian rubor jelek, kemudian mukosa bibir kering, dan yang terakhir kulit pucat. Untuk analisa data, bisa dilihat pada tabel, ada data, etiologi, dan juga masalah. Untuk DS-nya, muntah, minum 2-3 gelas per hari, dan juga lemas. Untuk DO-nya, lemas, rubor jelek, kemudian mukosa bibir kering, dan juga kulit pucat. Untuk etiologinya sendiri, input dan output tidak adekuat. Untuk masalah, keseimbangan cairan dan elektrolit kurang dari kebutuhan. Baik, untuk diagnosa keperawatan, yaitu gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit berhubungan dengan input dan output yang tidak adekuat ditandai dengan DS-nya muntah 2 kali, minum 2-3 gelas per hari, dan juga lemas. DO, lemas, rubor jelek, mukosa bibir kering, dan juga kulit pucat. Baik, masuk pada diagnosa keperawatan, tujuan, intervensi, dan juga rasional. Boleh dilihat pada tabel. Kemudian, ada implementasi dan juga evaluasi. Berikutnya untuk kebutuhan dasar manusia dengan gangguan istirahat dan tidur. Yang pertama ada riwayat keperawatan. Yang pertama itu ada keluhan yaitu gangguan tidur, di mana terjadinya siklus bangun. Yang kedua, kebiasaan pola tidur bangun. Yang pertama ada pada istirahat tidur,
yaitu tidak cukup. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi istirahat tidur, yaitu nyeri pada abdomen bagian bawah. Yang ketiga, cara untuk mengatasinya, yaitu diberi obat penghilang rasa nyeri. Yang keempat, apakah sulit memulai tidur? Ya. Kemudian, apakah sering terbangun dari tidur? Ya. Bagaimana kualitas tidur? Tidak nyenyak. Kemudian untuk jumlah tidur siang lebih dari 30 menit. Dan untuk jumlah tidur malam 2-3 jam. Dan apakah pasien cepat bangun di pagi hari? Ya. Dan apakah pasien sulit tidur lagi setelah terbangun malam? Dan yang terakhir, apakah pasien mimpi sewaktu tidur malam atau siang? Berikutnya ada dampak pola tidur terhadap fungsi sehari-hari. Yang pertama, tingkat energi sehingga mampu melaksanakan aktivitas sehari-hari, yaitu kurang. Yang kedua, yaitu apakah pasien merasa siap dan segar ketika bangun tidur. Yang ketiga, yaitu apa yang terjadi jika pasien tidak cukup tidur, tidak nyaman. Yang keempat, apakah pasien berbicara di waktu tidur? Tidak. Nah, alat bantu tidur. Yang pertama, apa yang pasien lakukan rileks seperti memulai tidur, yaitu berdoa. Yang kedua, apa yang pasien lakukan untuk membantu tidur, yaitu berbaring. Yang ketiga, apakah pasien menggunakan obat-obat untuk memulai tidur? Tidak. Nah, berikut pada pemeriksaan fisik fokus, di mana observasi penampilan wajah, perilaku, dan juga energi pasien. Nah, yang pertama ada lingkaran hitam di sekitar mata, ya. Yang kedua, mata semakin layu, ya. Tiga, pergerakan lambat, ya. Postur tubuh tidak stabil dan juga sering menguap, ya. Dan untuk mata tampak lengket dan juga sering menguap, kurang koordinasi, itu tidak. Sedangkan untuk konjungtiva, pucat. Masuk pada klasifikasi data, di mana DS ini yang pertama, nyeri pada abdomen bagian bawah, kemudian tidur siang lebih dari 30 menit, kemudian tidur malam lebih dari 2-3 jam, dan sering terbangun pada malam hari. Untuk DO-nya, yang pertama, gangguan siklus bangun, yang kedua, ada lingkaran hitam di sekitar mata, ketiga, mata sayu, yang keempat, postur tubuh tidak stabil, yang terakhir, konjungtiva pucat. Masuk pada analisa data, pada tabel, kemudian ada data dan etiologi masalah. Masuk pada diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan, di mana gangguan pola istirahat dan tidur berhubungan dengan nyeri pada abdomen bagian bawah yang ditandai dengan DS-nya dan juga DO-nya. Baik, masuk pada diagnosa keperawatan, tujuan, intervensi, dan juga rasional. Pada diagnosa keperawatan, yang pertama, gangguan pola istirahat dan tidur berhubungan dengan nyeri pada abdomen bagian bawah yang ditandai dengan DS dan juga DO-nya. Untuk tujuan, kebutuhan istirahat dan tidur terpenuhi dengan kriteria. Dan untuk intervensi ada 4. Dan untuk rasionalnya ada 5. Dilanjutkan dengan implementasi dan evaluasi. Implementasi terbagi atas 4. Dan untuk evaluasinya, S-nya yang pertama, tidur siang lebih dari 30 menit, tidur malam lebih dari 2-3 jam. Untuk O-nya, tampak lingkaran hitam di sekitar mata. A-nya, masalah sebagian teratasi, dan P-nya, intervensi
Nomor 1 dilanjutkan. Masuk pada kebutuhan dasar eliminasi urin, di mana ada riwayat keperawatan. Yang pertama ada keluhan. Untuk klasifikasi data, yang pertama DS, yaitu ada rasa nyeri di pinggang, yang kedua rasa nyeri di abdomen bagian bawah, yang ketiga ada lemas, dan terakhir keluarga pasien mengatakan urin pasien hanya sedikit. Dan untuk DO-nya terbagi atas dua, yaitu pertama dia merasa lemas atau lemah, kedua terpasang kateter dengan volume urin 100-120 cc per hari. Untuk analisa datanya, data etiologi dan masalah. Untuk datanya, DS, DO-nya, dan etiologinya, oliguria, dan masalahnya gangguan berkemih. Untuk diagnosa keperawatan, gangguan pada berkemih berhubungan dengan oliguria yang ditandai dengan DS, dan DO-nya lemah dan terpasang kateter dengan volume urin 100-120 cc per hari. Untuk diagnosa keperawatan, tujuan intervensi dan rasional. Nah, diagnosa keperawatan ini gangguan pola berkemih berhubungan dengan oliguria yang ditandai dengan DO-nya. Tujuan gangguan pola berkemih dapat teratasi dengan kriteria: yang pertama, tidak adanya nyeri; yang kedua, pasien dapat berkemih secara normal. Untuk intervensinya terbagi atas dua. Yang pertama, kaji pola eliminasi urin pasien. Yang kedua, kolaborasi dengan dokter pemberian obat sesuai indikasi. Dan rasionalnya membantu pengambilan urin pasien. Untuk implementasinya dan evaluasi, implementasi masuk pada kebutuhan dasar pemenuhan aktivitas. Yang pertama ada riwayat keperawatan. Yang kedua, pemeriksaan fisik yang terbagi atas pertama, penampilan umum, kedua, ekstremitas, dan yang ketiga ada pola fungsi kesehatan. Baik, masuk pada klasifikasi data. Yang pertama ada DS, dia belum mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri. Untuk DO-nya, aktivitas dibantu oleh keluarga dan perawat. Analisa data. Masuk pada diagnosa keperawatan. Intoleransi aktivitas berdasarkan kelemahan fisik yang ditandai dengan DS, belum mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri, dan DO-nya aktivitas dibantu oleh keluarga dan perawat. Kemudian, untuk diagnosa keperawatan, tujuan intervensi dan juga rasional. Untuk diagnosa keperawatan, intoleransi aktivitas berdasarkan kelemahan fisik yang ditandai dengan, dan untuk tujuannya, aktivitas kembali normal dengan kriteria. Intervensinya terbagi atas dua, yaitu pertama, kaji derajat mobilisasi menggunakan skala keterangan. Yang kedua, bantu pasien dalam memenuhi kebutuhannya. Untuk rasionalnya terbagi atas dua. Lanjut untuk implementasi dan evaluasi. Implementasi yang pertama, berikutnya evaluasi. Evaluasi ada SOAP,
S yaitu pasien belum bisa beraktivitas secara mandiri. O-nya pasien OAP, untuk S-nya pasien belum bisa beraktivitas secara mandiri, untuk O pasien belum bisa beraktivitas dengan baik, A masalah belum teratasi, dan B intervensi nomor 1 dan 2 dianjurkan. Pada kebutuhan yang terakhir yaitu kebutuhan dasar manusia dengan gangguan psikososial, yang pertama dari riwayat keperawatan, status emosional. Yang berikutnya ada konsep diri yang terbagi atas gangguan identitas diri, kemudian ada gangguan citra tubuh. Berikutnya masuk pada klasifikasi data, DS dan DO-nya. Untuk analisa data dan etiologi masalah. Untuk datanya, etiologinya, ansietas, dan masalahnya kurang informasi. Masuk pada diagnosa keperawatan, di mana ansietas berhubungan dengan kurangnya informasi yang ditandai dengan DS dan DO. Selanjutnya, diagnosa keperawatan tujuan intervensi dan juga rasional. Untuk diagnosa keperawatan, ansietas berhubungan dengan kurang informasi yang ditandai dengan DS dan DO-nya. Untuk tujuan, ansietas dapat teratasi dengan kriteria, ada 4. Intervensinya terbagi atas 3, dan rasional juga terbagi atas 3. Yang terakhir masuk pada implementasi dan juga evaluasi. Implementasinya terbagi atas 3. Dan untuk evaluasinya, S, tidak cemas, kemudian pasien menerima kondisi penyakitnya, O, pasien mengerti dengan penyakit yang dideritanya, dan A, masalah teratasi, kemudian yang terakhir P, intervensi dihentikan. Sekian dan terima kasih presentasi saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Shalom.